Bismillahirrahmanirrahim. Di sekolah pintar. Iya. Iya, memang. Iya betul, Pak. Karena naik kelas kan ya. Ya, terus. Sekolah Katolik. Ya, Katolik. Ya. Dia dulu pakai ranking. Anak saya nurun ibunya pintar. Iya. Ranking. Oh. Yang sekarang saya menderita. Oh. Cucu saya itu dalam pendampingan itu ibunya keras. Karena neneknya pintar, anak saya pintar. Maunya itu angkanya pintar. 100. Ya, 100 ya. Kalau 90 marah. Sudah marah. Iya. Yang saya tidak tahan tuh mendengar tangisan cucu saya. Iya, iya. Iya. Enggak, Pak. Baik. Bapak Ibu, kapan-kapan kita agendakan, kita pendampingan bukan, jadi kita dampingi itu dua, orang tuanya sama anaknya gitu ya. Sepasang itu ya. Nah, anaknya biar bercerita, begini, mama saya begini, mau begini, ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi kan manggilnya bukan bapak kan, ibu kan, bapak kan, kalau bapak kan nggak apa-apa, bukan kan? Bapak Ibu, kadang-kala kita adalah lupa kodrati sebagai seorang ibu. Ya, ibu tuh maaf, bapak kan egois, serius. Sekarang bapak kan nyari kerja, dapat uang, ya uang. Silakan ibu. Kalau nggak cukup, ibu yang dimarahi. Ibu sambil gendong, maaf, serius. Nyuci pakaian, make upnya juga tidak terurus, olahraga nggak terurus, ya otomatis kan lebih cepat menua, ya. Nah, bapak gantungan baju taruh, ibu lihat ada uang selamatkan, ya kan ya. Kemudian dicuci setrika, karena ibu kalau iya, ibu itu kan bahaya. Maaf kalau punya aset rumah tangga, hati-hati. Kalau nemu uang itu memang serba salah, ya. Kalau nanti kecuci, kenapa saya pencucian uang, ya kan? Begitu setrika itu nanti melipat gandakan dan sebagainya. Pokoknya serba salah. Begitu nanti yang menghapuskan barang bukti kan, ya, memang serba salah itu. Tapi yang saya ambil ibrahnya gini, Pak Pengawas Bimbing. Coba kita kan ajak diskusi. Kapan waktunya yang tepat adalah kita agak serius di dalam suatu tempat yang memang biasa kita ajak ngobrol ketika kita masih kecil. Sayang, pernah kita kesini ya, ayo kita nih. Nah, jangan membawa putra putri mereka, ya. Ulangi ya. Jadi kita hanya ngobrol dengan anak kita, ya kan. Saya sangat bangga ya dengan putriku yang cantik, jelita, yang luar biasa, piawai, mampu mengatur suami, ya kan, suami. Wow, karena yang suami istri kan sangat kuat, kerjanya dari pagi sampai mata suami terpejam, ya. Ya itu kan kerjanya istri kan dari pagi sampai mata suami terpejam, itu masih melayani suami, ya. Luar biasa. Jadi kata kuncinya, tolong cari momen yang tepat, kita ajak diskusi sesama orang dewasa, jangan sampai melibatkan anak. Kita buat kesepakatan. Sebelum saya, mumpung saya masih punya kesempatan, saya ingin bangga dan bahagia. Sebagaimana dulu saya bangga waktu waktu anak masih kecil. Nah, coba bayangkan, anak itu kan serba salah. Karena nilai itu hanya angka, Bapak Ibu, ulangi. Nilai itu hanya angka yang dapat diganti kapanpun oleh siapapun. Ya, saya punya namanya Kiki Baskoro, anaknya Dr. Ari Padiati. Ketika sekolah di Muhammadiyah, saya kepala sekolahnya. Ya, setiap ada pelajaran matematika, Pak Budi, Pak Juwardi, Pak ini ngasih nilai itu kalau dapat nilai 10, orang tua ngasih hadiah. Nah, akhirnya setiap ulangan Koko Kiki Baskoro ini sekarang udah doktor, nggak mau ngerjakan satu aja yang betul. Karena orang tua ngasih 10, kasih hadiah. Begitu orang tuanya ke sekolah, Bu Ari izin menyampaikan apa yang terjadi, mengapa Koko kok tidak mau mengerjakan soal matematika sampai selesai.
Apaan Pak? Saya ngasih hadiah terus, dapat 100, dapat 10 terus. Iya Bu, yang lain dapat 100 gitu ya. Saya ulangi, kalau dapat 10 bangga, yang lain dapat 80 ya kan ya. Artinya kalau hanya angka-angka itu bukanlah menjadi ukuran kompetensi, hanya angka tadi. Tapi tadi tanggung jawab, bangga betul ya. Jadi anak-anak, anak-anak ya, saya kadang-kadang anggap diri saya tua karena saya tua tadi kan. Ada berapa ya? Ada 13 tua tadi sampai ketuaan. Saya grogi Bapak Ibu bicara di depan teman sendiri satu RW satu. Saya biasa di nasional itu agak sedikit ya tidak benar kan, nggak ada yang tahu ya. Di beberapa negara ya nggak ada yang tahu kan Bu. Ya, jadi kalau ini kan tahu ya, Supadi, Sukalopadi gitu kan ya. Oke, Bapak izin, kesimpulannya adalah kita cari waktu dan tempat, kita bicara hati ke hati, supaya nanti ada suasana keharmonisan, terus akhirnya kita saling untuk coba andai kata anak kita marahi, mereka juga tidak di dalam rumah mungkin dia menuruti, tapi jangan-jangan di luar rumah itu akan membahayakan. Apakah mau nanti, apakah malu andai kata anak kita ternyata di luar sana menjadi pembicaraan yang tidak bagus. Apakah mau begitu? Mumpung belum terlanjur, mari kita benahi dan yakin kita bisa berangkat dari suatu keyakinan. Kalau ragu jangan dilakukan, maka berangkat dari keyakinan, keraguan akan hilang. Mbak atau Ibu atau Luna Maya ya. Saya tahu kan Luna Maya. Saya jujur demi Allah, saya juga pernah jatuh cinta. Dia juga pernah jatuh cinta. Tapi permasalahan mengapa saya nggak nikah dengan Luna Maya? Berbeda keyakinan. Saya yakin saya tunggal, dia nggak yakin, gitu kan? Nah, yang dibutuhkan Bapak Ibu adalah bagaimana meyakinkan audiensi, meyakinkan anak, meyakinkan orang tua, meyakinkan seluruh yang kita hadapi. Yakin ya? Yakin ya? Yakin. Oke. Kalau Ibu senang, Ibu senyum, saya sudah senang. Karena apa? Selama ini bukan mungkin sedikit belum sampai stres, belum lah, sedikit ya tak kesel gitu ya. Ini mah tapi terobati nih ada tertawa. Tepuk tangan Pak Ibu, tepuk tangan. Coba tepuk tangan meriah. Sekali lagi, sekali aja. Bapak Ibu bilang sekali kok, sekali. Oke. Izin Bapak ya, tadi kata kunci apa? Kita cari waktu tepat untuk ngajak diskusi dari hati ke hati, yang bicara hati kita cari apa hobi dia, kita agak diajak kalau punya foto, ya punya video, coba kita kenang masa-masa indah dulu, gitu ya, agar mereka sedikit bisa jadi Pak, karena sekolahnya kepala sekolah yang tidak tahu bagaimana memberikan pendampingan, gurunya juga mungkin setengah tahu ya, atau bahkan nggak tahu, atau bahkan guru nggak mau tahu, hebat ya, ngajar nggak mau tahu tuh, ngajar masih megang HP Bu, serius Bu, itu tidak usah ngajar lah Bu. Saya ulangi, jadi kalau ada guru masih ngajar masih megang kursi HP, nggak usah ngajar, bahaya nanti akan dicontoh dengan itu, sesuai itu, apapun diomongkan nggak percaya mereka. Ada kesepakatan, pokoknya anak ketika makan nggak boleh megang HP. Jangan sampai kita nanti malam-malam kita makan bersama anak yang kecil, cucu kita, kakaknya main HP. No, semua kesepakatan. Ada yang dicontoh Bu ya. Jadi jelas memori anak itu. Saya akhirnya ya pokoknya ada komitmen lah. Nah kalau guru 3 tadi komitmen, statement dan performance. Ya, orang tua ya statement betul-betul menggairahkan gitu Bu, membuat mereka tuh bagikan bunga semerbak tuh, komitmen, wah saya akan mendampingi dunia akhirat gitu. Oke. Lanjut Bu. Nah banyak banget ya, dibaca, kalau nggak dibaca ya nggak apa gitu ya. Iqra, bacalah. Membaca tuh mengapa kok saya di sini ya, mau kemana tuh membaca namanya ya. Hari esok lebih bagus dari sekarang diharapkan lebih bagus dari kemarin. Maaf, ya betul kan Bu? Hari esok kan lebih bagus sekarang kan? Esok kan yang kadang Bu ya? Ulangi Bu, harapannya kan hari kemarin, sekarang kan bagus sekarang kan Bu?
Hari sekarang dan besok, bagus besok kan, Bu? Tetapi yang kita miliki hanya hari ini. Serius. Yang lalu sudah tidak ada bisa. Yang akan datang kita belum tahu. Nah, hari ini harus fokus. Ketika kita sholat, seolah kita akan meninggal. Ketika kita kerja, seolah akan hidup selamanya. Artinya, kalau kita kerja itu hidup selamanya, itu besok masih bisa kerja. Serius. Hari ini akan buat tempe 5 buah. Nggak kejar. Besok punya kesempatan buat tempe. Nggak sholat subuh hari ini. Nggak bisa. Tanggal 13 tahun 2024, nggak subuh. Besok nggak bisa ada. Saya mau subuh tanggal. Ya ada, nggak ada. Sudah selesai. Bu, sudah lewat, Bu ya? Ibadah, Bu? Ibu nyambung belum? Saya ulangi. Kalau Ibu hari kemarin lupa tidak baca buku 5 halaman, Bu. Oke. Ibu besok masih bisa baca kan, Bu? Tapi kalau Ibu tidak sholat subuh kemarin, Bu, nggak bisa Ibu. Ulang nggak bisa kan, Bu? Itulah sungguh-sungguh. Ibu ya? Sungguh-sungguh. Bukan sungguh-sungguh, bukan. Sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Kalau pokoknya sungguh-sungguh artinya itulah. Saya kadang suka susah mengartikan. Oke, ada yang mau tanya, Pak Ibu? Silahkan. Ya, Ibu. Ya, Ibu tahu Mbak atau Tante? Bapak terserah manggilnya mau apa? Ya. Ibu terserah ya kan ya. Saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Dinda, Pak. Oh iya, berarti tidak, jangan sampai ada yang marah suaminya kalau nanti ada yang bertindak. Ya, Dinda. Ya silakan, Bu. Ini Pak, saya kebetulan punya balita 2. Itu tidak kebetulan, Bu, sengaja. Oh iya. Ya, sengaja ya. Ya, terus, Bu. Yang pertama ini kan usianya masih 3 tahun 6 bulan. Taruh terus, Bu. Kemudian yang kedua ini masih 2 tahun 3 bulan. Ini saya Yang kedua, Bu. yang kedua Kok tua yang pertama, Bu ya? Yang kedua, Bu ya? Yang pertama kan tadi kan 1 tahun 6 bulan, yang kedua kok 2 tahun, Bu kan? Kok tua yang pertama usianya 3 tahun 6 Oh, bulan. 3 bulan yang pertama. Ya. Yang kedua? Yang kedua 2 tahun 3 bulan. Iya, terus, Bu. Yang pertama ini saya mau nanya gini, Pak. Enggak tuh, yang pertama mau nanya tuh, nanya saya. Iya, ya, ulangi. Karena memang anak saya ini ada di fase yang memang kalau memang saya nggak salah ya, Pak, Iya. saya pernah baca sampai anak usia 7 tahun memang masih mempertahankan ibunya, Iya, karena betul. memang contoh minimal aja Iya. untuk mainan ya, Pak. Iya. Masih suka rebutan. Iya. Ini saya masih bingung untuk memanage-nya itu seperti apa, Pak. Sedangkan kita juga kan nggak bisa negur anak di depan orang Banget, lain. Bu, nanti. Ya. Terus. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengajarkan anak itu untuk bisa berbagi, bisa legowo, bisa sabar, untuk sharing mainan dengan teman, dengan adik, segala macam. Itu di usia berapa yang benarnya gitu, Pak? Karena memang mereka juga mereka juga harus bisa mempertahankan egonya dia juga gitu kan, untuk mempertahankan mainannya gitu, Pak. Jadi saya masih bingung seperti apa hal ajaran yang harus saya ajarkan ke anak saya. Karena memang kayaknya saya Oke, Bu. Yang paling semua kita sepakati yang tidak boleh ada yang diberikan ajaran sesat, ya boleh, pokoknya udah itu, udah ya, Bu ya. Oke, Bu. Kita baca, Pak, baca. Makasih, Bapak. Oke. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi salam. wabarakatuh. Kita baca. Nih, contoh strategi ya. Tadi slide-nya Bapak Ibu mau izin, di Bapak Ibu tidak ada, itu jangan dicari. Kalau saya buatnya malam habis rapat di Senin, kok ini perlu diangkat gitu. Saya belum sempat saya kasih sama Pak itu. Habis rapat jam 11 ya kurang lebih itu di Senayan sana. Senayan itu dekat Sate Senayan, bisa enak deh kan ya. Ibu, ketika anak berani memakan sayuran yang tidak disukainya, berikan pujian, wah adik keren, adik hebat, itu ya. Ini artinya apa? Diberikan ruang gerak untuk ekspresi. Jadi rebutan mainan, ya nggak masalah rebutan mainan. Yang penting, adik kita sepakati ya, 5 menit. Oke, sepakat hilang lagi nggak apa-apa, Bu. Ibu apa tadi, egois ya? Ya 7 tahun apa tadi? Iya, sampai tua pun banyak orang yang ikut, Bu. Ya, jadi nggak usah. Dan itu pendapat tuh boleh. Jadi ketika si penulis
itu mereka mengalami anaknya, cucunya, tetangga diamati, diadakan ekspresi, beda mungkin dengan sekarang Bu, karena maaf ya, secara rasional adalah saat ini sudah berada pada posisi era digital, ya Bu ya. Ketika si John Dewey itu tahun 1670-an Bu, ya mereka pada masa-masa itu memang dan mudah diatur. Ketika itu hampir semua itu berkiblat kepada zaman kerajaan absolut, apa yang dikatakan orang tuanya ikut Bu ya. Nah, jadi Bu nggak usah gelisah itu geli-geli basah. Jadi anak kecil pakai pampers sudah pipis tapi nggak diganti itu gelisah. Nah, jadi yang lebih tahu ibu buatlah suatu kesepakatan, dan itu mengapa harus sepakat? Karena nanti adik, kakak tidak bisa, nanti kita akan hidup di rumah ini, nanti kita keluar, kita juga akan berinteraksi dengan teman kita. Kalau nanti kita egois terus, nanti tidak bagus, nanti kita punya teman. Sudah dilakukan, sabar dan syukur. Mengapa? Karena Allah itu akan memberikan cobaan bagi yang mampu, itu cobaan. Tapi kalau sedikit namanya nyoba, ya kan, nyobain itu kali ya gitu Bu. Jadi Bu, saya tidak bisa, kecuali saya mohon maaf bisa lihat secara langsung, minimal ini saya bisa, oh ternyata Bu ini latar belakangnya pernah ya, mungkin dulu memberikan pujian yang terlalu berlebihan. Adik pinter banget main bolanya, pinter naik sepeda, pada itu kan seolah bagus ya, enggak begitu pada. Kita lihat nanti ya, kita lihat nanti. Nih, jadi mana ya? Kita, Bapak Ibu perhatikan tuh, contoh ya. Adik keren loh, sudah berani loh, nggak takut jatuh, ya kan? Sampai jatuh berkali-kali, adik pinter bisa naik sepeda. Beda kan Bu? Oh Bu, jadi terbiasa mereka itu ketika belum punya baby yang adik yang dua itu mungkin dimanja-manja atau manja beneran ya, sehingga mereka anak yang belum rasional berpikirnya, dia jangan-jangan masih punya iri kepada adiknya kan Bu, pengen diperhatikan. Nah solusinya buat adik lagi, ya kan? Ya. Oke. Mengapa berarti? Nanti yang kedua kan juga nanti iri kan, nanti kan? Nah, bukan yang kedua iri. Dia lihat di sekarang 3 kan, jadi enggak kita bagi 3 kuenya gitu kan? Gitu, oke Bu, sabar Bu ya. Saya salut Ibu, ya masih muda udah punya anak 2. Saya udah tua, hanya baru 2 Bu, dari Bu salut Ibu. Udah Bu, ya kan misalkan ada yang mau tanya nih. Ibu nomor 2 Bu. Tadi kan ini hanya untuk jauh Ibu tadi. Kita masih jauh dari api, dari pangkalnya. Artinya tadi mana Bu ya? Tadi mana Bu ya? Lagi Bu. Ini belum. Ini. Nah, ada yang mau tanya? Nggak usah ya. Ada yang enggak? Ya, silakan. Tante. Lah itu, ini bagus nih. Langsung bawa babynya kan untuk contoh kan? Gitu ya. Silakan. Jadi nanti itu pendampingan anak sekaligus bawa anaknya itu sangat bagus. Apa artinya? Walaupun di sela-sela kesibukan, karena yang nggak penting maka kita luangkan. Sebagaimana kita bawa anak ke masjid, jangan sampai gara-gara kecil kita nggak ke masjid. Ya Ibu silakan Bu. Pagi Ibu. Iya. Ini saya ingin menanyakan 2 hal. Ya. Hal pertama. Ya, saya itu punya anak laki-laki umur hampir 6 tahun. Hampir ya. Ketika dia sedang bermain dengan lingkungan terdekatnya seperti ayah atau ibu, itu dia ketika kalah bermain dia itu akan kesal, dia akan bete. Tapi ketika dia bermain dengan teman sebayanya lalu dia kalah, itu dia akan biasa aja. Nah, kita sebagai orang tua itu harus bersikap gimana ketika menanggapi anak yang seperti itu. Nah, udah Bu. Pertanyaan yang kedua Pak. Ya. Sekarang ini kan sudah semakin banyak yang namanya pembelian ya Pak. Iya, betul. TK itu mungkin sudah ada pembelian. Banyak Bu, ada Bu. Iya. Nah, kita ini sebagai orang tua harus bersikap seperti apa untuk mencegah anak dan bahkan mencegah anak sebagai pelaku. Iya. Dan menanggulangi anak ketika kita anak kita tuh dibully oleh yang lain. Iya Bu. Itu harus bersikap gimana? Iya Bu. Seperti itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Itu pertanyaan gampang Bu ya. Itu jawabannya agak susah Bu. Izin Pak, saya ada Ketua Badan Referensi Nasional PAUD dasar menengah dan ada PAUD dasar dan menengah. Itu memang PAUD itu menjadi banyak masalah anak PAUD tadi. Mengapa? Ya anak PAUD ya Bu ya. Ya wajar ke masalah. Karena setiap masa ada penyelesaian masing. Pertama Bu izin tadi. Yang pertama tadi kan ketika kita main dengan orang tuanya itu, ya dia sadar betul. Karena selama ini orang tua selalu ngalah. Makan, ya pokoknya untuk adik lah gitu ya. Pokoknya waktu berikan untuk, tapi prosesnya itu kadang-kadang anak-anak kita belum sadar bahwa itu proses. Maka jangan berlebihan kalau memberikan sesuatu pujian atau kata tingkah laku. Dan dibuatlah semacam game. Oke, game ya. Ayo kita lihat nih. Dilihat di internet atau di YouTube. Ini ada main, ini bapak ibu main sama anaknya, kemudian anaknya kalah, dia ceria aja kok deh. Ulangi ya. Kan kita lihat di YouTube Bu, ada ya kalau enggak kita buat sendirilah. Tetangga kita semua buat punya saudara, saudara dan saudari itu ya. Punya anak kan, yuk buat permainan, nanti saya rekam itu kan ya. Video. Jadi ayo kita lihat yuk nih tante sama om sedang main sama si adik, gitu kan ya. Yo lihat tuh. Ih, keren, adik. Ternyata adik yang di anak tante tuh luar biasa dia berbesar hati ya. Nah itu adik itu melihat kehidupan nyata begitu. Dia nggak nangis loh dia, senyum-senyum, malah ngerangkul sama bapak ibunya. Nah adik juga bisa kan dek, mosok bisa kok mah, itu Bu. Jangan dimarahin, mereka nggak ngerti Bapak Ibu. Gurunya tidak sadar, anak nggak ngerti dimarahin, yang salah gurunya. Serius. Bukan 2 ribu ya. Tidak ada murid yang bodoh. Yang ada Bu, tidak sempat diajar guru pintar. Ulangi ya. Tidak ada murid yang bodoh, yang ada tidak sempat diajar guru pintar. Tidak ada anak yang nakal, yang ada tidak sempat diajar orang tua yang bijak. Ya. Anak kita kan mudah mencontoh, ada peribahasa, udah nggak berapa lagi. Guru keceng berdiri ya. Terus gimana baca? Ajarnya? Guru keceng berdiri itu nggak berlaku lagi. Yang berlaku guru keceng berdiri, anak memvideokan, dipiralkan gitu ya. Itu serius itu ya kan Bu? Beda kan Bu? Iya. Tuntutlah emo walaupun negeri Cina nggak berlaku karena Cina udah di sini kan Bu? Bosak sana kan Bu? Jadi artinya kita ketika membimbing mendidik, kita lihat bagaimana fenomena yang ada itu, kita jadikan acuan atau jadikan semacam referensi. Oh ternyata orang juga demikian. Jadi Ibu nggak usah, nih Bu, nanti pada saatnya Bu, yakin Bu sampai usia 20 tahun nggak mungkin kayak gitu Bu. Jadi Bu tunggu, sabar, kita proses akan berjalan Bu. Ingat Bu, mencari idola, mencari tokoh, mencari hal serupa untuk mereka berikan. Dan berkali-kali Bu, itu kan anak tante gitu. Ya iyalah, gitu Bu. Yang pertama udah dia Bu. Yang kedua Bu apa deh Bu? Bully. Oh iya. Nah karena gurunya, orang tua, masyarakat itu menyepakati. Begitu ada kejadian gue, yang lain tepuk tangan gitu Bu ya. Ulangi Bu. Jadi begitu ada anak yang lain itu mengucapkan kata-kata yang enggak senonoh, enggak aduh, yang lain itu enggak bereaksi, gurunya juga nganggap itu hal biasa gitu Bu. Orang tua juga, coba tadi bicara apa? Ya kan ya? Ibu enggak mau tahu KI 1 kalau di dalam Bapak Ibu yang guru, KI 1 itu adalah religius. KI 2 nggak tahu ya. KI 2 ada kan sosial. KI 3 pengetahuan. KI 4 skill. Nah, ngajarnya begini, anak-anak siapa yang belum pernah melihat tumbuhan sudah. Belum pernah lihat hewan sudah. Siapa yang tidak punya orang tua punya. Itu kan ya. Itu ngajarnya. Kalau anak gede ngerti. Ternyata anak-anak manusia bukan buatan pabrik. Hewan juga bukan buatan pabrik, tumbuhan juga bukan.
kita ciptaan Allah. Jadi sama manusia itu sederajat. Tidak dibenarkan, apalagi maaf ya, membuli, mencaci maki, kun payakun. Kalau sampai nanti anak-anak itu ngejas atau jelek-jelekan, Allah marah, nanti hidung anak akan dibalik hadapnya ke atas gitu kan ya. Oke. Hewan adalah jangan dieksplorasi, bersanding dengan alam, sayangi mereka, tumbuhan mereka. Jadi Bu, diperlukan sebuah maaf. Ngomongnya ya. Ngomongnya agak nanti kalau ngomong saya, tapi emang saya sampaikan ya. Sekolah itu yang mahal lingkungan Bapak Ibu, ulangi. Anak saya di lab school, ajar itu ya. Yang mahal itu selalu lingkungan. Bukan guru pinter, bukan. Saya ulangi. Orang tua sampai keronto-ronto, sampai bagaimana caranya pinjam berbagai macam itu yang dibeli lingkungan. Yang kondusif, memberi keamanan, kenyamanan, garansi, dijamin bahwa tidak akan terjadi bully-membuli. Karena apa? Sudah dengan sosialisasi, kesepakatan, diundang ulama, ceramah, dokter ceramah, ahli kesehatan, semua mereka dengarkan anak-anak, kita ingat ya, apakah anak-anak akan melawan Allah? Sepakat buat komitmen bersama. Oke, orang tua, orang sekolah, anak komitmen, tidak akan terjadi. Ibu cek, jarang sekali andai kata terjadi itu hanya semacam 1 dari 1. Di UI nggak ada yang tawuran, Pak Bu. UNJ masih ada tawuran, masih ada. Ibu ya. Lab school jarang Bu, lab school. Mereka asik dengan dunianya. Oke Bu. Jadi saya tinggal di Pondok Bambu. Semula kan depan bija, oke. Depan bija juga, sekarang di belakang bambu aja tuh. Di belakang penjara, tapi saya alhamdulillah belum pernah di penjara saya. itu. Pak ulangi gini. Ketika anak saya sekolah di Muhammadiyah itu ya, Ramangun, tetangga saya, Pak, di sekolahnya Ramangun. Pak, sini kan banyak sekolah SD, memang nggak ada SD ya, gitu ya. Iya Bu ya. Itu mencari lingkungan Bu. Ya. Ramangun itu lingkungan pendidikan, ada lab school, ajar, ada tugas school, Sepila, Muhammadiyah, Karangita, Don Bosco itu Ramangun itu ada ikonnya. Kalau lab school yang paling hebat, lab school Ramangun, ikonnya orang cantik-cantik. Serius, dia udah punya diri masing-masing. Kalau yang di Bubur beda, yang di kalau lab school Ramangun terkenal yang cantik-cantik, yang passion. Jadi orang yang nggak cantik mungkin nggak berani kali ya. Padahal kan cantik itu kan subjektif ya. Iya Bu. Mengapa cantik itu terjadi? Karena ada yang nggak cantik. Ya Bu. Oke. Jadi Bu, tadi apa Bu? Udah lupa saya. Yang kedua apa Bu tadi? Bully. Bully itu harus kita budayakan dari seluruh warga. Tidak bisa hanya mengadakan sekolah saja. Sekolah harus gerilya dengan Pak RT, Pak RW, Pak Camat, dan sampaikan satgasnya bahwa sampai terjadi Bapak yang kena masalah bukan kami. Serius. Pak Camat akan malu. Di mana kecamatan Durensawit ada, maaf terjadi Pak Durensawit, ya Pak ya, anak terjadi pembulian yang sampai masuk di koran, tapi korannya nggak muat, akhirnya dikeluarkan kan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa memerangi, mencegah bully itu tidak bisa secara pribadi, tapi harus kolektif kolegial, seluruhnya digunakan. Nah, usahakan orang tua yang tadi anaknya kena bully, sekolahnya di itu. Kalau enggak saya kesana nanti. Mengapa kami datang hari ini? Satu di antaranya, kami ada mahasiswa yang memang di Komisi Perlindungan Anak KPA, dan Kak Seto pernah diskusi dengan kami. Prof, ada 182 kasus di Indonesia. Anak TK bawa obeng Bu, serius Bu. Jadi banyak kejadian Bu, bawa pisau kecil, udah dari anak kecil. Yang saya lihat orang tua juga nggak pernah sempat untuk ngontrol kan Bu ya. Bukan sibuk, apa simak, ya simak kan sibuk ya, simak, simak itu mandiri Bu ya, dia anaknya mandiri. Oke Bu, jadi Bu ya, Ibu harus sampaikan kepada sekolahnya. Kalau nggak Ibu sampaikan, saya nyampaikan. Saya mempunyai power karena saya ketua badan. Kalau sampai ini nanti agresi Anda jelek, itu Bu. Saya bicara dari PAUD sampai dengan SMA SMK, saya punya power. Untuk kebaikan bukan, maksud kebaikan bukan ngancam, tapi untuk kebaikan Bu ya. Itu oke. Sudah oke Bu ya? Oke Bu. Oke walaupun oke nggak bagus juga. Saya punya pembantu, serius.
Bu Nur Janah itu bapak ibunya Rio, nenek Rio itu 27 tahun. Sekarang 30 tahun ikut saya. Sejak saya rumah tangga. Bapak, ibu, anak, mantu, cucu di rumah saya itu. Ulang tahun anak saya yang ke-17, kami akan makan rumah makan Hanamasa di arah Gading, Bu. Saya rapat di Senayan. Janjiannya dari rumah bareng-bareng. Bu Nur sampaikan sama Mbak Rita, sama Bunda, bahwa saya minta maaf tidak bisa bersama-sama berangkat dari rumah. Nanti ketemu di lokasi. Jelas Bu Nur? Ngerti? Oke. Bayangkan, saya yang bicara panjang lebar, Bu. Jawabannya, oke, Bu. Itu kita, Bu. Jadi sering kita ya ngomong sama Mbak ini ya, udah panjang lebar. Baik, Pak, nanti akan saya indahkan, saya sampaikan. Kita agak kayak, oke, udah, oke. Oke, Bu. Ya kan, oke aja. Lanjut, Bu ya. Nggak ada yang tanya, nggak ada. Ibu semangat, Bu ya. Insya Allah kita doa bersama. Ketika saya ke sekolah mau di Ramangun, Bapak Ibu, masuk pukul 7. 7 kurang seperempat semua guru hadir. Wajib. Masuk kantor 7 kurang seperempat. Kita hari ini yang piket siapa? Supadi. Supadi memimpin doa agar misalkan orang ibu siapa namanya, Bu? Ulin. Anak Bapak semua, hari ini adalah nomor tanggal 1. Nah, nomor NIK 1 Ibu Ulin. Kita doakan keluarga Bu Ulin. Terus, Bu, keluarga baca doa, Bu. Besok gantian terus, Bu. Nah, di sekolah, Bu, nanti di kelas jam 7:05 guru wajib meriksa AC dan sebagainya di depan kelas 7:05. Langsung sepakat harinya apa? Hari ini tentang Senin tentang kuku. Langsung ini, hebat nak, sukses nak, semangat nak, hebat gitu. Itu. Nah, terus anak tanggal 1 ya, orang tua murid nomor 1 si Fauziah kita doakan. Terus jadi ada ikatan emosional, Bu. Nanti jam 2 malam kita sepakat wali kelasnya WA. Iya. Bapak Ibu tadi putra putri sudah mendoakan bapak ibunya. Saat ini giliran bapak ibu doa kepada Allah. Ya. Jadi ada ikatan emosional, Bu. Nggak ada, Bu, mohon maaf. Ketika ada itu kasus di sekolah bagus tuh. Ada bully karena mereka betul-betul komitmen. Apalagi di 81 Kodam, Bu, nggak ada, Bu. Karena apa? Begitu ada kasus orang tua dimutasi, ya kan, Bu? Jadi kita diperlukan sebuah tadi kebersamaan. Ya, bersama kita bisa yes we can, kata Barack Obama. Betul tuh, Bu. Bersama kita. Oke, Bu, nggak ada ya, Bu ya? Mudah-mudahan nggak ada lah. Biar cepat sampai di berikutnya. Mana, Pak? Ya, ini Bapak Ibu, potensi perkembangan anak yang perlu diperhatikan. Sifat-sifat yang diwarisi oleh orang tuanya. Jangan-jangan anaknya mencontoh papa aja sering ngorok bubunya gitu ya. Marah, kalau suruh mandi mau males gitu kan. Jangan-jangan, Bu ya. Jangan-jangan artinya kan orang Jawa, jangan. Akhirnya yang makan sambal ya. Saya orang Sumatera datang, ini jangan. Akhirnya ini sambal yang dimakan sambal aja. Pulang orang Jawa pelit semuanya jangan semua gitu kan ya. Gitu. Oke, ulangi, Bu ya. Coba ketika ada anak yang sedikit beda, kita intervensi ya. Apakah kita juga memarisi hal itu? Jika ada, kita coba langsung kita mencari solusi, diskusi dengan teman sebaya, psikolog dan sebagainya. Minimal berdoa pada Allah, ya Allah, bahwa saya tobat, saya pernah melakukan itu, jangan sampai anak saya nyontoh saya akan berikan yang terbaik itu, Bu. Jangan sampai nanti Ibu nggak tobat juga, Bu ya. Oke, Bu ya. Lanjut, Bu. Tingkat emosional anak itu memang macam-macam, Bapak Ibu. Dipengaruhi oleh satu, sejarah hidupnya, maaf ya, kesehatan itu, lingkungan, semua mempengaruhi anak kita ini. Jadi, tapi yakin Bapak Ibu bahwa emosional itu nanti teratasi. Maka diajak berwudu, ya, sabar, bahwa semuanya tadi setiap badai akan berlalu. Apalagi, Bu, biarpun anjing menggonggong, apabila tetap berlalu. Jadi biar mereka yang gonggong kita berlalu, itu ya.
Oke Bu ya, lanjut Bu. Bakat atau talenta, kemampuan, keterbatasan dan kebijakan anak. Arti Bapak Ibu, yang menyebabkan fenomena itu tidak hanya satu faktor, tetapi jangan-jangan yang pertama, yang pertama ternyata enggak, yang kedua tidak bisa sendiri, tapi lingkungan yang kita yang kita ajak untuk diskusi. Maka perlu wajar kalau ada persatuan orang tua di komplek. Ya. Ulangi Bu. Nah komplek kita beda Bu. Pagar aja dikasih itu ya, dikasih setrum ya. Jadi ulangi Bu. Dia keliru paham Bu. Memang nyamuk demam berdarah yang dari kota nggak bisa lompat, bisa terbang kan Bu? Memang pencurian dikatakan ya kita nggak aman, mereka juga aman Bu ya. Tapi orang komplek kan kadang kan beda pemikirannya Bu. Kita nggak standar, kita nggak setara tuh ya. Jadi tolong nanti Pak RT, Pak RW dan teman-teman diberi pemahaman kita hidup adalah ketika di kantor Anda tapi Anda warga. Ya. Pak Jokowi kan presiden Bu, tapi di warga kan dia rakyat kan. Jadi kita harus bisa memilih adakan suatu pemikiran bahwa kita ini warga. Wajib kita hukumnya untuk melakukan suatu silaturahmi, dibentuk paguyuban, ibu pun juga punya nih. Jangan sampai nanti Bapak Ibu mohon maaf ya punya grup yang kurang bagus lah. Anak-anak yang begitu masuk kelas langsung, dulu belum masuk anak saya masih pagar itu, pagar lur kemana-mana makan nasi goreng ya. Nasi goreng Bu, mengapa dinamakan nasi goreng Bu? Mengapa dinamakan nasi goreng? Bukan, karena dia suka dia. Dina makan goreng kan dia suka kan ya? Iya. Lanjut Bu. Ini lanjut Pak Ibu ya. Kita lihat sekarang. Nih orang tua. Nah, itu kan orang tua yang menyadari bahwa dia tua, dia pernah muda. Ketika muda dulu adalah mungkin ada bekas-bekas. Jangan lagi nanti itu terjadi pada anaknya. Kalau itu peran orang tua tadi Bu ya. Ulangi Bu. Dia sadar bahwa ketika dia masih muda dulu pernah melakukan hal yang enggak bagus. Dia sadar bahwa itu tidak boleh dilanjutkan anaknya. Maka harus berperan yang bijak. Oke, ini ada yang mau tanyakan? Nggak usah atau usah? Oh iya, silakan Ibu. Ibu kita Kartini. Siapa namanya? Harum, ya kan? Ibu kita Kartini. Harum namanya ini kah? Ya Bu. Waalaikumsalam. Bu. Iya Bu, monggo Bu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya. Kalau sudah kenal punya uang ya Pak. Iya. Iya betul juga Bu. Tapi online nggak berlaku ya. Oke Bu, ayo. Jadi saya ingin menanyakan tentang tadi ya ada potensi perkembangan anak yang perlu diperhatikan. Iya. Kebetulan nih Pak, bukan kebetulan, Iya. sengaja ya Pak ya. Iya. Saya Iya Bu. usia 6 tahun, baru masuk SD kelas 2. Iya. Di sini dia bakat dan talentanya atau lihat sekarang itu dia sukanya bahasa Inggris, bahasa Prancis, Jepang. Iya. Kemudian juga dia suka menari gitu, menyanyi. Iya. Sementara kalau disuruh dia untuk misalkan dulu dia kebetulan alumni dari Abu Salam, TK Salam, Iya. kan ada hafalan-hafalan. Iya. Jadi dia tidak mau gitu loh Pak disuruh menghafal gitu. Iya, Dia bilang saya stressful mami, saya nggak mau gitu. Iya. Terus dia pura-pura ngantuk lah gitu kalau Iya. ada hafalan. Iya. Tapi kalau pelajaran yang dia sukai dan sesuai dengan talentanya dia sangat semangat. Iya. Nah, jadi apakah bisa berbarengan atau selaras antara pendidikan dengan agama kita? Belum lagi dengan stigma-stigma di sekitar lingkungan bahwa kamu kan muslim gitu loh, kok anak kamu diajarin nyanyi, nari gitu loh. Terus juga dia kan harusnya kita ngefans sama Rasulullah bukan sama Lisa Blackpink gitu. Iya. Karena saya memang goyangnya begitu gitu loh. Iya. Jadi gimana caranya biar antara selaras antara anak saya antara agama dan juga pelajaran yang lainnya. Baik Bu, tepuk tangan Bu. Bapak Ibu boleh cek nanti ketika Muhammad Marawis yang dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari Arab Mesir itu nyanyi dengan biola Bapak Ibu. Ulangi, dengan biola. Artinya
Muhammadiyah ada tabu dengan Ibu. Karena dakwah itu yang disampaikan substansinya, bukan alatnya. Gitu ya. Jadi jika ada agama tertentu yang ini, ya monggo. Tetapi untuk mencapai surga itu berbagai macam cara yang sahih ada. Jangan sampai nanti kayak ada tempat lain itu baru punya 2 hektar pesantren itu sudah punya tiket surga. Yang tidak ikut adalah maaf. Itu. Dan Bapak Ibu izin, Wali Songo jumlah 9. Ada yang raja-raja meninggalkan kerajaannya, tanah yang menjadi gaji wilayahnya, harta bendanya, semua ditinggalkan hanya demi dakwah. Nggak pernah sombong dia. Gitu ya. Nah, jika menemukan demikian, itu yang harus banyak belajar adalah ustadznya. Gitu ya. Nah, kesimpulan Ibu tadi, apakah sejalan seiring? Bisa jadi metode kita yang belum tepat. Misalnya nari boleh dong, sambil nari sambil ngapakan boleh kan, ya gerakan ya kan ya, gitu. Sambil nari dikasih hadiah sambil makan, tidak harus ada waktu khusus habakan tidak, mereka bosan. 1 kali 4 lebih bagus 4 daripada 4 kali 1. 1 hari ini mungkin maaf ya belajar 1 jam, 4 hari 4 jam lebih bermakna dibandingkan 4 jam tapi hanya 1 hari. Sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran itu berangsur-angsur, sebagaimana mudah dipahami, diimplementasikan. Jadi Bu, kalau saya boleh memberikan masukan, berbagai macam cara ditempuh sambil bakatnya juga berjalan, sebagai akidahnya juga harus dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Diskusilah dengan guru-guru yang terkait dengan taita tadi. Coba nanti khusus anak saya itu begitu nanti kasih hadiah, ayo baca dulu, nanti tambah lagi kasih baru. Artinya tidak Ibu sendiri, tapi kerjasama dengan instansi yang terkait, Ibu. Ya. Nah di sekolah saya lihat, Ibu mohon maaf, Ibu guru 02 mana 02? Nggak ada, Ibu. Siapa lagi Ibu yang datang? Bapak Ibu jangan sampai menyiapkan nih. Serius, Pak Yusuf itu membuat keran untuk Muhammadiyah hanya 5 orang. 6 orang. 6 orang itu dari 08 1 orang. 09 1 orang. 03 1 orang. Di Muhammadiyah di Wartamangun karena saya kami kasih 3 orang. 6 orang itu dari 4 sekolah. Maunya mereka maaf, ada yang Prof, kami 2 kelas sampai 3. Kami di Bambu, berparti Bambu juga. Kalau saya egois, mohon maaf, saya bisa mencari jamaah 500. Saya telepon Bu Farida Farhan, Bu, bulan sawit kita berak 500. Saya langsung ngomong, ya boleh. Nah, jangan sampai yang sudah kesempatan tadi tidak digunakan dengan baik-baik. Di Wartamangun 02, Bapak Ibu memang juga harus banyak dibina. Hampir banyak sekolah di negeri kita ini, termasuk di lingkungan kita, sekolah itu kayaknya bukan jadi pilihan anak-anak. Ya, tapi karena mungkin kewajiban dan mungkin aturan orang tua. Mengapa? Tidak enak dan nggak mengenakan. Mau sekolah, mohon maaf, berbagai macam fenomena. Ibu gurunya ngajar bagus, di luarnya macam-macam untuk Ibu di 02 itu Bu. Dan tanaman-tanaman itu bukan jadi laboratorium, masih sebatas penghijauan. Nggak ada tanaman. Pak cek nanti ada school dan sekolah saya bilang tugasku. Tanaman apa namanya, bahasa Inggrisnya apa, bahasa Latinnya apa, bahasa Arabnya apa manfaatnya, diamati, autentik. Sehingga tanaman terukur. Kita enggak ada tanaman berserakan, tapi hanya sekedar hijau. Tidak bernilai ibadah dan tidak bernilai edukatif. Ya. Banyak kita benahi. Ada itu lagi, saya masuk sana. Saya masuk pertama kali, saya kehati-hatian tinggi. Bapak siapa? Saya Supadi. Terus kurang yakin lagi. Ini Bu, ID card saya, KTP saya. Ntar saya cari. Mengapa? Karena 4 kali kata Ibu. 4 kali orang ngaku-ngaku dari LSM yang memang minta sesuatu. Maka wajib juga. Tetapi saran saya kepada Bapak Ibu, tolong ada regu piket. Regu piket di 02 Bu, itu dipakai main anak-anak Bu. Ibu cek nanti, sudah saya foto, saya rekam Bu. Ya Bu, sebaiknya ibu gurunya tuh ngurusi anak orang tua yang mondar-mandir itu,
Jadi saya lihat mobil apapun bisa masuk, membahayakan betul. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, maaf, tidak jujur, bawa anak kita, siapa yang ngontrol? Nggak ada. Iya. Buat kesepakatan, saya punya cucu di TKP Tria. Deal awal tahun, siapa Prof yang nanti akan nyebut? Saya, KTP istri saya, anak, mantu, mbaknya. Terus Pak, begitu datang, Anda siapa? Ya. Nah kita membiarkan kejadian hal tadi karena ada kesempatan. Ya, jadi Bapak Ibu bahwa nanti memang banyak yang kita benahi Bapak Ibu. Ya memang harus berbenah. Mengapa? Ya pengalaman gurunya macam-macam Bu ya. Itu. Kok ngomong apa tadi ya? Iya. Ada apa tadi Ibu? Pertanyaan Ibu? Gak ada yang nanya ya? Ibu ya. Jadi Ibu ya, Ibu di sekolah di mana Bu? 02. Ya, anaknya. Ya, iya maksudnya. Ibu anaknya di mana sekolahnya? Di 02. Nanti ada guru 02 Bu, nanti disampaikan, diskusikan supaya secara akademik juga nggak ketinggalan. Tapi ingat Bapak Ibu, KKM kita kan ngaco. Anak jangan dipaksakan. Remedia itu hanya 3 kali. Kalau secara Maria Montessori. Jadi pertama di KKM-nya 7, belum 7 dikasih remedia, terukur. Apa remedianya? Diajar kembali, dibimbing kembali materinya bukan soalnya. Orang tua tahu bahwa harusnya remedia matematika kelas 1 ada jadwalnya terukur. Kalau nggak pulang, kalau maaf orang mau remedia kasih tahu remedia. Oke. Kemudian sekali dapat. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ